Bapak Ibu Saudara, senang sekali bisa berjumpa kembali bersama Bapak Ibu Saudara dalam Bincang Teologia. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini saya tidak sendirian. Seperti biasa, saya bersama dengan Gideon Yehuda yang akan kembali kita tanya-tanya, Bapak Ibu Saudara, seputar kekristenan, seputar Alkitab, Bapak Ibu Saudara. Nah, tidak ke video kali ini tidak seperti biasanya, Bapak Ibu. Kalau biasanya kami menanggapi pernyataan-pernyataan dari para mualaf, tetapi kali ini ada sebuah video yang kami temukan dari akun YouTube yang bernama Ngaji Cerdas. Berikut kami tampilkan thumbnail YouTube-nya. Ini di dalam perbincangan di dalam video ini, Bapak Ibu Saudara, ini kembali lagi tentang seorang mualaf yang dimana dia menceritakan kisahnya bagaimana dia bisa menjadi seorang mualaf. Dan dari kisah itulah, Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama belajar, Bapak Ibu Saudara. Dan akan saya tanyakan kepada bro kita, Gideon Yehuda. Halo bro. Nah bro, ini saya temukan satu video dan saya pengen kita berbincang mengenai video tersebut. Nah, di dalam video tersebut, di dalam perbincangan, dan ada seorang yang mualaf dan dia menyatakan bahwa dia terlahir dari keluarga yang dimana orang tuanya menikah beda agama, yaitu papanya Muslim dan mamanya Kristen. Dan dia punya 3 orang saudara, 2-nya Muslim dan dia sendiri menjadi Kristen. Nah bro, sebelum kita membahas lebih lanjut, saya pengen bertanya bagaimana tanggapan bro mengenai pernikahan yang beda agama ini? Apakah boleh atau tidak atau seperti apa bro? Ya, thank you Bro Eki. Berhubungan dengan pernikahan. Pernikahan ini adalah rancangan Tuhan tentunya ya, untuk manusia dapat menghasilkan keturunan. Nah, kalau di dalam Alkitab sendiri, ini tidak berbicara masalah agama. Pernikahan itu didesain atau dirancang oleh Yahweh agar manusia memiliki keturunan. Nah, di dalam Kejadian 2, jelas sekali bahwa Tuhan menginginkan, Tuhan menciptakan manusia untuk melakukan kehendaknya, untuk melakukan ketetapannya. Nah, jadi di dalam rancangan Tuhan adalah manusia menikah, satu laki-laki, satu perempuan, untuk melayani Tuhan, untuk melakukan ketetapan Tuhan, untuk berada di dalam firman Tuhan, untuk meyakini kepada Yahweh, beriman kepada Yahweh. Itu jelas sekali. Jadi kalau kita berbicara tentang Kristus, itu bukan berbicara soal agama. Jadi rancangan Tuhan bukan pada masalah beda agama, tidak. Tetapi memang Tuhan ciptakan laki-laki dan perempuan untuk dua-duanya ini melayani Tuhan dan memiliki keturunan, dan keturunannya pula melayani Tuhan. Itu standar yang Tuhan berikan pada saat penciptaan. Namun karena manusia jatuh dalam dosa, jadi terpisah dengan Allah, ya. Jadi begitu banyak interpretasi, begitu banyak praktis-praktis, ya, manusia menyembah Allah itu tidak lagi kepada Yahweh. Karena terpisah, dan itu dijelaskan oleh Alkitab. Ya karena terpisah kan kita nggak bisa melihat Allah di mana. Kita nggak bisa menemukan Allah di mana. Karena keberdosaan kita. Nah, maka itu banyak manusia menggunakan akal sehatnya, yang kita katakan akal, itu untuk menginterpretasikan keadaan sekitar. Contohnya, satu negara agraris yang pekerjaannya bertani, tentu akan menyembah dewa-dewa yang menurut mereka membuat tanah mereka menjadi subur. Misalkan dewa matahari, ada hujan dan sebagainya. Nah, akibatnya muncullah banyak keyakinan karena terpisah dengan Allah. Nah, ini kan kita nggak bisa hindari. Sampai sekarang pun
rancangan Tuhan ke depan, tentang kebersatuan kita dengan Allah, yaitu sorga, secara seluruhnya, tubuh, jiwa, dan roh, itu kan belum nyampe sana. Nah, sekarang kita harus hadapi nih. Di dalam keberagaman keyakinan kita harus hadapi. Nah, tapi orang Kristen harus mengerti, idealnya, standarnya, menikah harus seiman. Menikah harus mempunyai keyakinan yang sama. Itu penting. Gitu. Jadi kalau membahas Alkitab, ya seperti itu. Jadi kalau ditanya kepada saya, boleh atau tidak, saya tidak akan menjawab boleh atau tidak. Tidak. Tetapi saya akan menjawab standarnya dari Alkitab, Tuhan maunya seperti apa. Boleh atau tidaknya Anda sendiri yang tentukan. Kalau ini maunya Tuhan, ya terserah Anda. Anda mau ikuti atau tidak. Nah, maka saya tidak berbicara boleh atau tidak berbeda imannya. Tapi kalau rancangan Tuhan kepada manusia, yaitu sama-sama melayani Yahweh, itu pasti rancangan terbaik. Kalau ditanya, lebih baik mana, seiman atau tidak? Saya akan jawab yang seiman. Tapi saya tidak akan mengatur orang lain. Saya tidak akan memaksa orang lain untuk menikah seiman. Ya, itu balik lagi kepada hak bebas manusia kan untuk memilih. Itu harus dipikirkan berulang-ulang kali. Karena pernikahan yaitu sekali seumur hidup. Satu laki-laki dengan satu perempuan. Thank you, Bro Eki. Iya, thank you, bro. Nah, jadi saya bertanya demikian, bro, karena nanti saya akan bertanya selanjutnya yang akan dimana menunjukkan bahwa anak tersebut sampai bisa pindah ke agama Muslim. Tadi yang awalnya dia Kristen ikut orang tuanya, dia sekarang beragama Muslim. Nah, apa yang mempengaruhi dia untuk beragama Muslim? Jadi di dalam pertumbuhan dia ada di dalam lingkungan yang dimana lingkungan teman-teman sekolahnya yang kebanyakan adalah orang Muslim. Nah, di satu sisi anak tersebut mempunyai satu keingintahuan yang sangat tinggi di dalam firman Tuhan. Dia membaca di mana di dalam perjanjian lama bahwa ada binatang-binatang yang haram. Ketika dia punya rasa ingin tahu itu, dia bertanya kepada orang tuanya dan juga kepada omanya. Tapi sangat disayangkan, omanya tidak bisa menjawab itu. Di dalam video itu dia menyatakan bahwa jawaban yang dia dapat, dia tidak puas itu kayak tidak, jawabannya itu tidak menjawab sesuai dengan apa yang dia tanyakan. Nah, dari hal itulah sehingga membuat dia lebih tertarik kepada Muslim. Nah, ini yang mau saya tanyakan, bro. Bagaimana seharusnya peran orang tua dalam satu keluarga supaya bisa membimbing anak-anak ini mengenal kebenaran? Kalau tidak tahu, kalau orang tua sendiri tidak tahu menjawab, ya akhirnya bisa kasusnya bisa terjadi seperti yang dialami oleh anak di dalam video tersebut. Gimana, bro? Ya, untuk hal itu menurut saya sudah sangat clear, sudah sangat terang, sudah sangat jelas dijelaskan oleh Alkitab sebenarnya. Jadi permasalahannya seperti ini. Kalau orang tua tidak belajar Alkitab, entah anak bisa pindah keyakinan seperti tadi, atau anak itu tetap berada di keyakinannya, tetapi keyakinannya kosong, seala kadarnya. Ya. Nah, ini menjadi bahaya sekali. Maka Tuhan sudah kasih tahu lewat Alkitab. Dia kasih tahu kepada yang namanya umat Tuhan, yang hidup di dalam ketetapan Tuhan. Tuhan sudah kasih tahu dari awalnya. Contohnya di dalam Ulangan 6. Ulangan pasal ke-6, ayat yang ke-6 dan ke-7. Saya akan bacakan. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Nah, jadi pasal 6 ini
sudah berada di mana pasal 1 sampai pasal 5 menjelaskan perjalanan bangsa Israel, penyertaan Tuhan yang hidup, dari nggak ada bangsa Israel, sampai ada bangsa Israel, sampai bangsa Israel mencapai janji Tuhan. Ya. Jadi ini semua harus diajarkan kepada anak mereka. Generasi pertama bangsa Israel keluar dari Mesir, ini sudah dititipkan pesan oleh Tuhan seperti ini. Jadi generasi satu yang mengalami dan mendapat hukum, mendapat privilege atau keistimewaan menerima Torah, menerima ketetapan Tuhan, menerima firman Tuhan, merasakan penyertaan tangan Tuhan. Nah, ini harus diajarkan kepada generasi-generasi selanjutnya. Ini sudah jelas sekali Tuhan maunya seperti ini. Nah, jadi kalau dikatakan bahwa seorang anak menjadi mualaf karena tidak mendapatkan asupan pengetahuannya, tidak mendapatkan asupan pemahaman juga tentang Allah, ini perlu diperhatikan. Karena tidak bisa kita menuntut saja orang tua, dan tidak bisa saja kita menuntut seorang anak untuk percaya. Harus dari dua pihak, harus menjalani apa yang telah Tuhan perintahkan. Karena kita semua adalah pribadi yang hidup. Harus aktif. Ya kalau pasif, akan jadinya seperti itu. Dua tadi. Kalau nggak pindah keyakinan, ya kalau nggak, ada keyakinan tapi kosong. Atau seala kadarnya. Jelas sekali hal ini diajarkan Tuhan supaya bangsa Israel itu menyadari progresivitas pewahyuan Tuhan. Sampai kepada nanti yang dimaksudkan oleh Allah sendiri itu datang, yaitu Yesus. Nah, ketika Yesus sudah menggenapi, dia datang, apa yang dijanjikan, apa yang dinubuatkan, konsep-konsep yang sudah dibukakan untuk masa lampau sebelum Yesus datang, itu digenapi oleh Yesus. Nah, ketika digenapi kan jadi kuat. Apa yang dijanjikan digenapi, terbukti. Nah, ketika sudah jadi kuat pun, prinsip ini tidak hilang. Maka di dalam Matius 28, jelas sekali ayat 19 dan 20, itu berbicara amanat agung tentang kata perintah pemuridan. Itu jelas. Tetap bagi setiap orang harus tetap melalui pemuridan. Maka ada alasan tersendiri ketika Yesus datang dan dia memilih 12 murid. Ada alasan tersendiri. Kenapa harus murid? Karena hanya dengan pemuridan, seseorang akan bertambah pengetahuannya, seseorang akan bertambah pemahamannya. Tetapi ingat, harus aktif yang menjadi murid juga. Kalau tidak, akan seperti Yudas ya. Dia lebih memilih hatinya yang bengkok dan lebih tetap menolak kebenaran. Nah, ini tentu sudah dijelaskan Alkitab. Kalau tidak dilakukan, maka konsekuensinya akan demikian. Itu adalah ide gagasan yang Allah sampaikan kepada umatnya untuk mengajarkan generasi-generasi berikutnya. Dan mereka pun sendiri orang tua harus belajar sebenarnya sampai memahami. Nah, kalau tidak, ya ada konsekuensinya. Firman Tuhan sudah kasih tahu itu. Bukan hanya sebatas di lewat mulut dibicarakan, tidak. Tetapi ajarkanlah. Lebih dalam daripada hanya dikasih tahu. Nah, ini sudah diberitahukan oleh Allah. Ya, menurut saya demikian. Iya, thank you bro. Memang berarti bahwa dari generasi ke generasi memang harus terus belajar. Jadi dari generasi kita mengajarkan yang bawah, nanti generasi yang di bawah kita, dan akan terus seperti itu ya bro. Luar biasa. Nah bro, kita berlanjut ke pertanyaan yang ketiga. Nah, pertanyaan ketiga ini, jadi ketika
anak yang mualaf tersebut dia ditanyakan bagaimana perasaan dia ketika dia berada di musim, dan dia bilang dia lebih tenang, lebih senang. Dan ini yang mau saya tanyakan ini, bro, apakah kebenaran agama bisa diukur dari perasaan? Karena kalau saya lihat pernyataan demikian bukan saja ada di Muslim atau Kristen, tapi kalau ditanyakan untuk semua agama pasti akan menyatakan hal yang sama. Bagaimana bro menanggapi hal tersebut, bro? Ya, thank you bro. Berbicara emosional, kita harus memahami juga fakta bahwa tidak selamanya kita merasakan sukacita, kita merasakan damai, itu pasti benar. Kita harus memahami itu. Mengapa demikian? Karena di dalam fakta ini, kehidupan kita yang sudah jatuh dalam dosa, kita terpisah dengan Allah. Kita terpisah dengan Allah, dari emosional kita bisa melahirkan sesuatu yang baik. Contohnya belas kasihan, saling mengasihi, itu emosional. Saling kebersatuan, itu emosional. Dan juga emosional bisa menghasilkan sesuatu justru yang buruk. Amarah, kebencian, dan sebagainya. Karena kita terpisah dengan kebenaran, terpisah dengan Tuhan. Nah, pertanyaan saya, bagaimana emosional kita justru yang cenderung kepada keburukan bisa memimpin pribadi kita kepada Allah? Bagaimana kita yang terpisah dengan Allah hanya dengan perasaan saja meraba-raba itu bisa memimpin kepada kepastian tentang Allah? Nah, tentu ini menjadi sebuah permasalahan. Yang menjadi utama itu bukan emosional. Yang menjadi utama adalah pengetahuan dan pemahaman akan konsep-konsep yang disajikan di dalam Alkitab maupun di kitab suci lainnya. Bisa menjalankan studi banding, bisa menjalankan diskusi ya secara sistematis. Itu harus dilakukan. Dan ketika berbicara pemahaman, konsep, prinsip, dan sebagainya, itu baru kita akan bertemu mendekati titik kebenaran. Kalau sudah bertemu hampir ketemu titik kebenaran, maka kita akan bisa merasakan emosional sukacita. Tapi kalau titik kebenarannya belum ketemu dulu, terus merasa sukacita, nah ini kan menjadi tanda tanya. Apakah uang itu adalah Tuhan? Orang dikasih uang senang kan? Orang dikasih uang senang. Tapi apakah berarti perasaan itu bisa menentukan bahwa itu Tuhan? Tidak bisa. Teman saya pun yang beragama Buddha, mereka juga sering menggunakan emosional mereka di dalam kedamaian mereka sembahyang dan sebagainya. Jadi kita harus mengerti bahwa perasaan ini bukan yang utama. Yang utama justru adalah pernyataan Tuhan terlebih dahulu. Harus dimengerti hal itu. Kita nggak akan menemukan Tuhan. Emosional kita nggak akan bisa memimpin kita kepada Tuhan. Maka di dalam Alkitab dijelaskan bahwa Tuhan sendiri yang datang kepada kita. Supaya kita bisa mengenal Dia. Supaya kita bisa memahami ajaran-ajarannya. Kita bisa memahami konsepnya. Kita bisa memahami kenyataan eksistensi Dia. Ini menjadi sangat penting konsep ini. Jadi emosional ini belakangan. Boleh saja merasakan damai, sukacita, ya. Kalau pemahamannya tumbuh dulu. Kalau dasarnya tidak ada, kenapa percaya dasarnya tidak ada, hanya berdasarkan emosional, tidak bisa. Orang kalau lagi emosi diminta untuk bersaksi, ya mana bisa. Orang kalau punya kebencian atau dendam terhadap orang, ya, lalu ditanyakan orang itu gimana sih sifatnya,
pasti jawabannya kan yang nggak enak semua tuh. Iya kan? Karena emosional mempengaruhi kedinamisan hidup manusia. Allah kita tidak selalu, Allah kita itu stabil, tetap konsisten dia. Gitu. Jadi kita nggak bisa pakai emosional kita ini yang bisa melahirkan dosa, yang bisa melahirkan kejahatan, yang bisa melahirkan keegoisan. Terus kita hanya dengan emosional kita bergantung bisa memimpin kita kepada kebenaran Allah. Wah, itu saya bilang nggak bisa. Mustahil. Ya, terima kasih. Iya, thank you bro. Berarti memang kembali lagi bahwa pengertian atau pemahaman itu harus kita miliki dulu. Karena kalau kita dimuridkan ada pemahaman, maka poin pertama tadi kita bisa memilih dengan benar, dan poin pertanyaan ketiga tadi itu bukan yang utama, tapi kebenaran yang utama. Oke, thank you bro. Sebelum kita tutup pada hari ini, ada yang mau disampaikan untuk setiap yang menonton video ini bro? Yang saya sampaikan simpel saja. Kalau Bapak Ibu merasa diberkati dan merasa akun ini bermanfaat, berguna bagi pertumbuhan iman, kami berharap dan kami minta tolong untuk share dan subscribe. Thank you. Oke, thank you bro. Thank you untuk setiap Bapak Ibu Saudara yang telah menyaksikan video ini. Tadi udah disampaikan oleh Bro Gideon tadi, kalau diberkati bisa share kepada setiap orang yang Bapak Ibu kenal. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.